Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi berlanjung Ulfa. Nah, jadi kali ini kita nggak bakalan jalan-jalan buat kulineran gitu, tapi kali ini kita bakalan ngebahas tentang mukbang. Kita ceritanya makan mie, ini dia, mie ghost pepper. Jadi ini katanya lebih pedas daripada samyang, tapi ini itu dia sebenarnya udah banyak youtuber yang review ini tuh udah lama banget, tapi kali ini Jungkook bakalan nyoba buat makan mie paling pedes ini gitu. Oke, jadi ini tuh kalian kalau lihat ini itu sambelnya ya. Kok sambelnya sih? Jadi ini tuh yang bikin pedesnya gitu. Ini kayak cair gitu ya. Kayaknya nggak meyakinkan gitu loh kalau pedes gitu. Tapi di sini ada tulisannya super spicy. Oke, kita coba buka ya. Oh ya, jadi kita makan mie ini sambil Q&A ya. Maksudnya sambil ya cerita-cerita gitu. Ayo, apa yang mau kalian tanyakan? Apaan sih ya? Jadi kita bakalan mencoba untuk Q&A, sharing-sharing aja sih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ke Instagramnya Jungulfa. Jadi inbox. Tapi ini pertanyaannya cuma dikit ya, karena kan emang followernya baru dikit ya. Jadi yang nanya cuma dikit. Yang pertama adalah siapa nama asli kakak? Oke, sambil makan ya. Ini kayaknya itu mie-nya itu nggak pedes sama sekali gitu loh. Warna itu coklat, hampir mirip sama, kelihatan nggak sih? Kalau dari warnanya itu hampir mirip sama mie sedap ya, kayak cuman coklat kecap gitu. Nah, kita coba. Pedes banget. Pedes banget. Oke, sambil kita jawab ya. Siapa nama si kakak? Nama aslinya itu sebenarnya panjang ya. Ulfarisda Budiati Hasanah Wakina Alzabanar Amin. Enggak, namanya Ulfarisda. Terus yang kedua, kapan mulai nge-YouTube? Jadi Ulfa itu mulai nge-YouTube itu sebenarnya 1 tahun kemarin. Itu pun cuman upload kurang lebih 5 video lah. Kayaknya 5 video, kurang lebih 5 video. Terus habis itu karena pandemi banyak banget yang kena covid, akhirnya sibuk sesuatu lah. Habis itu berhenti covid, maksudnya udah agak menurun gitu. Jungulfa mengikuti CPNS ya, pekerjaan yang diidam-idamkan seorang orang tua. Jadi Jungulfa berusaha di situ belajar, berdoa, pokoknya gitulah, belajar gitulah pokoknya, sampai nggak sempet nge-YouTube ya, karena kan emang subscribe-nya juga masih dikit ya, jadi bukan yang menjadi utama gitu loh. Oke, terus habis itu lanjut lagi bulan Maret kalau nggak salah. Jadi bulan Maret itu mulai lagi nge-YouTube, karena itu kan udah selesai semuanya ya. Mulai nge-YouTube, aktif lagi sampai sekarang gitu. Terus yang pertama, selanjutnya pedes banget, parah pedes banget. Tapi ini enak, mie-nya itu kayak biarpun pedes tapi masih ada cita rasa rempahnya gitu loh. Terus tekstur mie-nya itu yang hampir mirip, kalau kalian suka makan Indomie pasti tahu ini teksturnya itu hampir sama kayak begituan, tapi mungkin lebih besar ya. Lanjutnya, alasan bikin YouTube apa? Yang pertama, karena kan ini di samping masalah finansial ya. Kalau masalah perduitan itu kan kalau bikin konten tuh sebenarnya yang nomor sekian gitu ya, karena kan kalau bikin YouTube kan emang agak sulit ya untuk nyari memenuhi persyaratannya gitu. Nah, tapi tujuan utama yang bikin YouTube itu pertama karena waktu itu kan masih pandemi ya, terus Jungulfa pengen bikin konten YouTube itu mempromosikan
ini loh UMKM yang jualan-jualan gitu kan. Mungkin mereka kesusahan ya. Nah, di situ Junglova pengen mencoba untuk mempromosikan jualan mereka. Itu sebenarnya yang pertama. Terus yang kedua, mungkin karena ini salah satu hobi ya. Hobi makan, jajan gitu. Nah, makanya Junglova bikinin konten sekalian aja kan sambil menyelam minum air gitu. Gitu sih sebenarnya. Nggak muluk-muluk. Pokoknya yang pertama itu. Terus kontennya yang mau dibikin kayak gimana? Oke, makan dulu ya. Konten yang mau dibikin di YouTube channelnya Junglova yang pasti tentang kuliner ya, karena Junglova kan tadi Junglova bilang karena suka jajan, suka mencoba makanan-makanan, pengen bikin tentang kuliner. Tapi Junglova pengen itu nggak cuma tentang kuliner makanan, tapi di situ mungkin ada kayak vlog, terus jalan-jalan kemana gitu, wisata-wisata gitu ya. Tapi belum kesampaian aja kan. Kalau kayak ke tempat wisata gitu kan perlu waktu yang lebih ya, karena kan kita harus ke tempat wisatanya itu perlu waktu gitulah. Mulai pusing gitu. Terus kalau untuk vlog, mungkin kalau untuk vlog pengen sih, tapi siapa sih yang penasaran sama kehidupannya Junglova gitu ya. Makanya belum, karena kan untuk kuliner memikirkan tentang kesehatan, karena kan kita nggak tahu seberapa kuat tubuh kita menyerap makanan-makanan yang kan kalau food vlogger itu kan makanan nggak cuman kayak sayuran-sayuran gitu ya, tapi kan juga yang bersantan, daging-dagingan, terus jeroan gitu kan yang mungkin kurang baik ya buat kesehatan badan gitu kan. Kalau masih muda umur kayak Junglova ini kan mungkin masih kuat ya, tapi kan kita nggak tahu besoknya tuanya itu seperti apa gitu kan. Makanya Junglova nggak pengen cuman kulineran aja sih. Kalau konten masak gitu ya bisa, tapi kalau untuk masak Junglova itu pengen masak itu ada temennya gitu, karena Junglova belum terlalu bisa masak sih, belum percaya diri aja sih kalau untuk masak gitu sih. Pokoknya ini tuh pengen konten yang bermanfaat gitu. Pedes banget parah. Selanjutnya, suka duka menjadi YouTuber pemula. Nih sebenarnya kan yang namanya YouTube-nya Junglova itu kan baru beberapa video, mungkin sekitar 90-an lah. 90-an itu aja mas, short videonya itu banyak. Jadi menurut Junglova suka dukanya itu masih dikit ya. Tapi bakalan Junglova kasih tahu nih. Yang pertama dukanya dulu ya. Dukanya itu ketika ditolak itu parah banget. Penolakan untuk bikin konten YouTube, jadi kayak review gitu, review makanan. Mungkin ada pedagang yang nggak mau makanannya direview ya, mungkin nggak tahu kenapa, ada trauma tersendiri atau takut direview jelek gitu ya. Itu sih sebenarnya. Terus apalagi ya dukanya ya, kalau ngadepin pedagang yang kayak mereka mau direview cuman mimik wajahnya itu kayak nggak ikhlas gitu loh. Jadi kayak kita mau wawancara gitu kan kayaknya nggak enak ya gitu. Padahal kan kita cuman pengen bantu mempromosikan, tapi mungkin ada pedagang yang udah rame gitu, jadi nggak perlu yang namanya promosian gitu. Terus apalagi ya? Terus kalau seandainya kita lagi ngevlog nih, kan ngomong sama kamera ya. Nah, orang di dunia realita itu, dunia nyata itu, ngelihat kita kayak
ngomong sendiri kayak orang gini gitu loh. Tahu kan kayak orang gini ngomong sendiri gitu di depan kamera. Gitu aja sih. Sebenarnya suka dukanya sih cuma dikit sih ya. Paling gitu doang. Kalau sukanya yang pertama bisa nyobain kulineran. Tapi Jeng Ulfa pengen kuliner itu nggak cuma di daerah Magelang, Temanggung gitu ya, area domisilinya Jeng Ulfa. Tapi pengen keluar kota gitu ya. Tapi waktunya belum ada, subscribernya juga belum ada, viewernya juga belum ada. Kalau ada rezeki itu kadang kita suka dikasih gratis makan gratis itu sama yang jualan makanan gitu ya. Walaupun kita kadang pengen nggak gratis gitu loh, karena kan Jeng Ulfa tahu mereka itu jualan buat mencari penghasilan. Kalau Jeng Ulfa minta gratis gimana dong? Ya kan? Nah gitu sih, kadang suka nggak enak kalau dikasih gratis gitu. Walaupun enak sih sebenarnya tapi nggak enak. Gimana coba gitu. Terus Jeng Ulfa itu paling suka kalau kita waktu nge-review mereka itu welcome gitu loh, nggak usah kasih gratis nggak apa-apa dah, kita itu mereka itu welcome, silakan gitu sih sebenarnya itu. Terus kalau pengalaman untuk makanan yang kurang enak itu biasanya jadi Jeng Ulfa itu kalau bikin konten biasanya yang pertama Jeng Ulfa itu nyoba dulu gitu. Jadi Jeng Ulfa pernah nyoba makanan itu, kalau enak ya kita bikin konten review gitu. Tapi kalau seandainya kurang enak gitu ya, yang parah banget ya, itu biasanya nggak ditayangin gitu. Tapi kalau seandainya yang ya mungkin nggak enak tapi nggak terlalu enak, nggak enak, cuman nggak separah itu paling Jeng Ulfa pakai bahasa yang sopan sih ya, karena kan bukan selera Jeng Ulfa, itu belum tentu bukan selera kalian gitu sih. Ini hari ini video apaan sih, konten apaan sih? Semoga kalian gak bosen ya sama cerita-cerita Jeng Ulfa ini. Oke, cara naikin mood booster ketika ngonten. Caranya naikin mood booster sebelum ngonten biasanya Jeng Ulfa itu lihat video-video lucu gitu ya, kayak video apa sih kelakuannya si kalian tahu nggak, Cirayut. Nah itu, terus konten-konten, pokoknya konten-konten yang lucu dah, yang lucu ya, bukan yang ngeprank terus lucu gitu, bukan, tapi konten-konten yang lucu gitu. Itu biasanya kayak gituan. Terus yang bikin moodnya hilang itu kalau seandainya abis diomelin gitu, diomelin sama orang terdekat gitu, biasanya moodnya langsung hilang banget. Sehari sebenarnya makan berapa kali? Tar dulu kita cobain mie-nya dulu. Sehari sebenarnya Jeng Ulfa makannya kayak orang normal aja sih, 3 kali gitu. Tapi kalau jadi kalau Jeng Ulfa bikin konten nih, seandainya Jeng Ulfa bikin konten nanti jam 11, itu Jeng Ulfa nggak sarapan, karena kalau udah sarapan itu pasti udah kenyang, terus jadi kayak nafsu makannya itu berkurang gitu loh. Paling cuma ngemil, minum susu, makan buah. Gitu sih sebenarnya. Kalau menurut Jeng Ulfa makannya ya mut-mutan sih, kadang banyak, kadang dikit. Banyak mut-mutan lah, namanya cewek ya. Terus biasanya kalau satu hari itu Jeng Ulfa maksimal bikin konten itu 2, karena kadang bikin konten 1 konten aja itu Jeng Ulfa udah kenyang banget rasanya. Terus Jeng Ulfa nih kalau kalian nih sering lihat kontennya Jeng Ulfa, sering lihat video-video Jeng Ulfa gitu yang banyak, yang kemarin-kemarin. Jadi Jeng Ulfa itu kalau udah kenyang itu ngomongnya ngelantur gitu. Jadi kayak orang bego gitu loh, kayak
gimana ya pokoknya ngelantur lah. Jadi ngelantur omongannya tuh nggak tertata gitu kalau udah kenyang, biasa kayak gituan. Jadi untuk setiap harinya kita ngomong apa setiap hari gitu. Udah, pertanyaan abis. Sekarang kita makan ini. Nah, kalian kalau ada pengen tahu Q&A gitu, tanya-tanya, penasaran sama Jeng Ulfa, kalian bisa tanya aja, nanti insya Allah dijawab ya. Tapi pertanyaannya jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang aneh-aneh. Udah ya, segitu aja ya. Kalau kalian ada pertanyaan gitu, kalian bisa DM aja di Instagram Jeng Ulfa, penasaran sama kehidupannya Jeng Ulfa. Tapi kayaknya nggak ada yang penasaran deh. Oh ya, buat YouTuber pemula, semangat ya buat kalian. Jeng Ulfa juga lagi semangat. Bener-bener susah banget kalau buat nyari kayak persyaratan YouTuber, jadi YouTuber kayak kita harus ngumpulin. Kalau kalian mau jadi YouTube nih, kalian harus siap mental dan juga keringat, uang, pokoknya segalanya lah. Jadi yang pertama, itu kita harus menyelesaikan 2 persyaratan yang gak mudah. Yang pertama, harus mencapai 1000 subscriber. Yang kedua, harus ada 4000 jam tayang. Gitu guys, makanya kalian dukung channel Jeng Ulfa, subscribe, tontonin channel YouTube Jeng Ulfa biar Jeng Ulfa makin semangat upload videonya gitu sih. Jadi kalian kalau nggak punya mentalnya kurang gitu kalau untuk bikin YouTube, ya kuat-kuatin aja mental kalian. Terus kalau sarannya Jeng Ulfa, kalau pemula untuk konten YouTube itu jangan berpikiran YouTube bisa menghasilkan uang gitu. Terus bikin konten itu yang sesuai dengan hobi kalian. Walaupun Jeng Ulfa juga belum dimonet. Gitu sih sebenarnya. Kalau masalah finansial mungkin kan ya kita dapat, cuman kan nggak semudah itu Ferguson. Udah segitu aja ya. Buat kalian semangat, terus buat yang belum subscribe, duluan subscribe, tontonin video Jeng Ulfa. Kalau kalian ada bikin konten apa gitu, tinggal DM aja atau tulis di kolom komentar saran, kritik dan saran Jeng Ulfa buka selebar-lebarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.